Selamat sore, ketemu lagi di mata kuliah Administrasi dan Keamanan Basis Data. Untuk materi hari ini membahas mengenai permission pada objek database. Jadi ada tipe-tipe permission. Yang pertama adalah grant. Grant itu digunakan untuk memberi hak akses kepada user yang sudah kita tentukan terlebih dahulu. Nah, untuk tipe-tipenya, untuk tipe-tipe dari grant, dia ada select, ada insert, ada update, delete, reference, alter, atau all. All itu berarti terdiri dari select, insert, update, delete, reference, dan alter. Ya. Nah, apa itu select? Select itu berarti untuk perintah select. Insert berarti dia untuk pernyataan insert. Update berarti untuk update, delete untuk delete. Nah, reference untuk membuat sebuah constraint, jadi constraint primary key, constraint unique, dan lain-lain ya. Kemudian alter, kalau alter itu berarti dia untuk alter tabel, ya modifikasi tabelnya, mau nambah tabel, menambah kolom, atau mengubah tipe data pakai alter. Kalau all berarti dia semuanya, bisa select, insert, update, delete, dan reference. Ya. Oke, baik, kita langsung contoh saja untuk grant ini. Sebenarnya kemarin sudah, cuman kita ulang lagi. Oke, langsung diimplementasi saja ke database-nya. Kita buat dulu. Oke, ini kita contoh saja. Saya buat database baru. Create database. Bentar gangguan. Nama database saya adalah DB Pegawai. Oke. Saya pakai go. Go adalah perintah untuk melanjutkan ke perintah selanjutnya. Oke, DB Pegawai. Kemudian saya pakai go lagi. Saya mau buat tabel. Nama tabelnya TB Pegawai. Dengan isinya adalah kode pegawai. Misalnya char 6. Kemudian nama pegawai, varchar 30, kemudian misalnya jenis kelamin, char 1. Ini contoh saja. Oke, sekarang saya mau isi datanya. Lalu kode pegawai misalnya P0001, nama pegawainya Rudy, jenis kelamin laki-laki. Oke, kemudian saya isi 5, 2, 3, 4, 5. Miki, Rensi, perempuan. Selfie, perempuan. Rizky, laki-laki. Oke, kalau sudah tinggal go, select, bintang, from, DB, pegawai. Kalau sudah di-execute. Oke, sudah berhasil. Nah, sekarang kita akan buat login dulu terlebih dahulu supaya nanti bisa kita buat hak aksesnya. Jadi saya akan buat login. Loginnya untuk username-nya adalah pegawai, passwordnya adalah 1234. Oke, saya buat create login pegawai with password sama dengan 1234. Oke, saya execute, berhasil. Saya buat create user pegawai, usernya misalnya saya buat user Rudy ya, for pegawai. Sebentar, bukan for.
Bentar. Oke, ini tadi ketinggalan. Dia port login pegawai. Oke. Ya. Kalau kalian mau buat semuanya boleh. Misalnya saya mau buat ada 5 usernya boleh. Jadi ini nanti untuk Miki, untuk Fancy, untuk Selfie, untuk Rizky, boleh. Jadi usernya nanti yang bisa akses ini ada 5 ya. Oke. Dianggap 1 saja. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat hak akses grant dulu. Grant itu adalah memberi hak akses bahwa hak akses ini untuk pegawai kita mau membuat dia untuk grant select dulu ya. Grant select berarti dia hanya bisa melihat saja. Nih, melihat data. Maka saya buat dia adalah grant. Bentar. Select TB pegawai to pegawai. Aduh, bentar ya, nih pindah-pindah. Oke. Kurang on. Oke, sudah ke Rudy. Sudah ke Rudy ini, kan dia tadi grant select. Supaya kita bisa melihat Rudy ini benar tidak sih bisa mengakses. Jadi kita tinggal connect dulu. Tapi loginnya sesuai dengan login yang dibuat ya. Loginnya yang dibuat adalah pegawai, passwordnya 1234. Jadi ini pegawai 1234 connect. Nah, di sini kan sudah berhasil untuk pegawai. Di sini kita boleh cek di new query. Kalian boleh pakai yang SP help protect ya untuk lihat 0, pegawai 0 untuk Rudy. Oke. Ininya diganti dulu di DB. Bentar. Saya use dulu. Use DB pegawai go. Nih. Jadi di Rudy ini kelihatan bahwa yang diberi grant pada TB pegawai itu hanya fitur select saja. Kita coba lihat ya, benar atau tidak. Jadi pas saya select from TB pegawai, dia benar bisa ngelihat. Tapi kalau saya mau tambah, bentar saya copy dulu sebentar supaya nanti bisa kelihatan. Jadi ketika saya mau select ke 6, ini otomatis jadi gagal. Dia jadi gagal. Karena kenapa? Karena insert permission was denied. Gak bisa dia. Ya. Nah, karena fitur yang kita berikan, dia hanya fitur select saja. Oke, bagaimana kalau misalnya saya mau menambah? Kalau mau menambah, kalian boleh buat baru. Misalnya saya mau menambah ini grant update. Bentar. Update tadi mengubah data ya. Nah, kalian boleh grant update. Aduh, kok gini. Update on TB pegawai to Rudy. Boleh seperti ini. Nanti dia nambah jadi 2. Jadi 2. Select dan update. Ya. Atau boleh pakai atau nih. Boleh kalau misalnya kalian sudah buat 1, kalian mau ubah 2. Kalau mau pakai 2 cara, tinggal select, update. Boleh seperti itu. Nih, sama saja nanti hasilnya sama. Nih.
Jadi kalau kalian lihat nanti tinggal select update ya. Nah, kita coba update, berarti update TB pegawai. Saya set nama pegawai jadi Lily misal. Ya, where kode pegawainya adalah P00006. Ini contoh. Berhasil. Oh, sorry. 6 kan tadi tidak berhasil, maka di insert. Nih, berhasil. Kalau kalian lihat, bisa jadi Lily. Ya, nah itu kalau dia grandnya grand select dan update. Sekarang kita mau grand insert, tadi kelewat, sorry ya. Grand insert, insert itu adalah menambah data. Maka grand insert on TB pegawai to Rudy. Ya, nah atau kalian boleh sekali banyak di sini insert. Sama saja. Jadi kalau kalian pakai, coba kita pakai cara yang ini. Benar tidak? Nanti dia jadi 3. Oke. Sebentar, salah. Yang atas. Nih. Ya, insert, select, update jadi. Kita coba tambahin yang ini. Jadi gagal nggak dia? Berhasil loh. Nih. Ya, nambah 1 Rizky. Itu kalau dia grandnya grand insert. Nah, sekarang berikutnya grand delete. Delete itu adalah menghapus data. Jadi saya mau memberikan akses kepada Rudy ini bisa menghapus data. To Rudy. Jadi kalau di execute di sini sudah di execute ya. Nah, ini boleh kalian tambahin update. Oke, salah kok update sih. Delete. Oke, kita lihat di sini di Rudy benar tadi jadi 4 nggak? Benar, tambah delete. Nah, kita tinggal lihat di sini kita delete. Delete from TB pegawai where. Saya mau hapus kode pegawai yang 06. Oke, satu data berhasil dilakukan, yang 06 hilang. Ini kenapa? Karena kita kasih grand ke delete-nya. Nah, selanjutnya ada yang namanya grand reference ya. Itu karena kita nggak pakai reference, jadi nggak usah. Nah, green all. All ini berarti memberikan akses ke semua. Ini green all. Ya, grand all on TB pegawai to Rudy. Oke. Ini dia bilang all permission bisa gitu ya. Ini memberikan semua hak akses kepada user. Nah, kalau kalian lihat diagram all, maka di sini nanti semua delete, insert, reference, select, update semua. Nah, tolong bedakan. Kalau misalnya diminta di soal hanya select, update, insert, delete, ya ini aja yang diketik. Beda loh antara all sama select, update, insert, delete. Jadi kalau all semuanya, select, insert, update, delete belum tentu all. Ya, jadi yang soal yang kemarin diminta melihat, mengubah, memasukkan dan menghapus itu bukan grand all, tapi ini jawabannya. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke materi sebentar. Tadi untuk grand alter nggak ada ya dia tadi ya kalau kalian lihat. Nah, ada revoke. Revoke ini apa? Revoke itu adalah menghapus hak akses. Jadi tadi sudah diberi hak akses, sekarang kita mau hapus hak aksesnya. Bagaimana caranya? Ya di revoke tadi. Jadi saya enter dulu. Revoke adalah menghapus hak akses user. Oke. Nah, contoh sekarang saya mau revoke dulu yang nggak boleh dilakukan.
Ini contoh ya. Oke, sebentar saya tulis dulu aja. Revoke select. Berarti dia menghapus hak akses delete akses select. Jadi nanti dia revoke select on TB pegawai from Rudy. Jadi hapus select itu dari Rudy. Nah ini select, tapi jangan dihapus dulu ya, supaya nanti kita lihat, coba buktikan. Ini revoke insert. Revoke insert, menghapus akses insert. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Di sini posisi tadi kalian lihat ya. Nih, Rudy tadi kan bisa semua ya. Delete, insert, reference, select, update. Nah, sekarang saya mau revoke insertnya. Gak bisa insert dia. Hapus hak akses insertnya. Comment complete. Kemudian kita lihat di sini. Benar tidak nanti insertnya hilang. Oke, di F5. Ya, benar ya. Insertnya hilang. Karena karena dia dihapus hak aksesnya. Kemudian di revoke update sama menghapus hak akses update ya. Revoke update, jadi update-nya mau saya hapus. Kalian lihat di sini nanti update-nya hilang. Nih, tinggal delete, select aja reference. Kemudian kita coba lagi yang revoke delete, menghapus hak akses delete. Nah, sebentar. Kalian mungkin tanya, ini bisa nggak sih kalau pakai koma kayak tadi? Ya, kita coba yang kalau dia lebih dari 2. Coba ya. Sebenarnya delete dan select bisa ya. Maka saya mau hapus delete dan select sekalian nih. Nih, pakai koma. Bisa nggak ya? Berhasil. Maka ketika saya refresh, tinggal reference aja. Karena delete dan select-nya dihapus. Ya, nih. Kalau mau hapus yang terakhir, misalnya revoke reference, menghapus hak akses untuk reference table, bisa tidak? Bisa ya, tinggal reference aja. Oke, jadi kalau kalian lihat nanti dia tidak ada hak akses ya, cuman connect saja. Nah, sekarang kok hilang ya? Bentar. Oke. Nah, berikutnya ke materi selanjutnya itu mengenai deny. Deny itu memblok akses atau membatalkan akses grant dan grant. Jadi dihapus semua itu aksesnya. Memblok saja bukan menghapus ya, deny. Oke, kita coba deny. Deny itu memblok akses, hak akses. Oke, supaya bisa kelihatan, kita coba dia Rudy ini tadi bisa hak akses ini ya. Select, insert, update, delete. Jadi dia bisa 4 itu. Kita boleh lihat dulu di sini Rudy. Benar ya, delete, insert, select, update. Sekarang saya mau deny, saya mau memblok deny select, tadi memblok select. Oke, ini deny. Tapi jangan iniin dulu ya. Deny-nya yang select supaya nanti bisa kelihatan tuh. Ini deny insert dulu coba kita. Jadi nggak bisa insert nanti.
Oke, sebentar, dia pakai to. Oke, ini berhasil. Coba kita lihat di sini. Nah, dia tetap ada di sini. Insertnya dia tetap ada kalau kalian lihat, tapi dia di block, deny. Nih, protect type-nya deny. Jadi, dia tetap ada, cuman di block. Bener nggak sih di block yang insert? Kita lihat ya, yang insert. Berarti kan dia nggak bisa insert data ya. Coba kita lihat di sini. P006 kan nggak ada. Karena nggak ada, saya coba insert nih di sini. Nih, nggak bisa karena insert permission-nya was denied. Jadi dia ditolak aksesnya, diblok aksesnya. Nah, itu deny. Nah, kalau coba yang berikutnya ya. Jadi sebenarnya ada, nggak hilang, tapi karena diblok nggak bisa jadinya. Nah, yang untuk deny update, saya sekalian aja ya, deny delete. Nah, ini update. Bisa tidak pakai koma? Bisa. Coba ya, kita mau deny semuanya. Tadi insert sudah, sekarang saya mau insert, update, delete, sama select. Mau saya deny. Nggak bisa akses ya. Oke, saya execute. Comment complete successfully. Kita lihat di sini. Nih, hilang. Ya, artinya di-deny semua yang itu. Jadi, kalau kalian lihat di sini, nanti bisa nggak di-select? Nggak bisa, karena dia di-deny. Ya, bisa nggak diubah? Coba kita ubah. Nggak bisa juga, karena di-deny. Ya, jadi ini contoh tentang hak akses permission pada database. Ada 3, grant memberi hak akses, revoke menghapus hak aksesnya, ya. Kalau deny memblok hak aksesnya. Oke, sekian dulu materi hari ini. Ada latihan yang harus dikerjakan. Terima kasih.